warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk malam hari ini kita akan membahas salah satu isi kitab Al-Hikam di dalam maqalah 28. Materinya adalah ridolah, ikhlaslah. Apa yang Allah berikan terhadap jenengan terkait keadaan. Ikhlaslah, ridolah dengan keadaan apapun yang Allah berikan terhadap panjenengan. Kita tidak akan bisa ridho dan ikhlas dengan keadaan yang Allah berikan manakala hati ini tidak dekat pada Allah. Hati ini jauh dari Allah, maka ridho dan ikhlas itu enggak mungkin ada di dalam hati kita. Sebab syarat ikhlas dan ridho itu hati tidak boleh ada rasa kalau kita yang mengendalikan keadaan. Kalau kita yang merasa melakukan satu keadaan, Bapak Ibu, selama hati masih dikuasai oleh sifat basariyah, kemanusiaan dalam diri kita, maka sepanjang itu kita nggak bisa ikhlas. Lah untuk bisanya ikhlas, hati kita harus belajar terus menerus memfungsikan zikir yang Allah didik terhadap hati kita. Sebab dengan adanya zikir tatkala terus menerus jenengan kumandangkan, maka Allah akan merobohkan pohon basariyah di dalam hati panjenengan kalih kula. Cara Allah merobohkan pohon basariyah yang pohon itu menjadikan gelapnya hati hanya dengan cara Allah menyalakan nur ma'rifat. Lah sedangkan nur ma'rifat Allah akan nyalakan dikarenakan jenengan ini hatinya selalu berzikir datang Allah. Jalannya cuman hanya lewat itu. Urusan zikir jenengan kali kula bilisan apapun monggo. Apakah lewat bacaan tasbih, bacaan hamdalah, ataupun ayat-ayat lain monggo. Tapi harus disertakan zikir sirul asror. Baru di situ Allah bakal menyalakan nur ma'rifat tersebut. Jikalau nur ma'rifat sudah Allah nyalakan dalam hati seorang hamba, maka hati seorang hamba baru bisa ikhlas, ridho,
dengan keadaan apapun yang Allah berikan. Sebab sebagai hukum sunnatullah, keadaan qobdi dan basti, keadaan rumah tangga kita itu ada atau tidak ada yang dimakan, itu semata-mata hanya dari Allah yang menghadapkannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkenaan dengan keadaan, maka kita akan membahas makalah 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, la tatlub, ojo jaluk siro, janganlah kau meminta, minhu saking Allah, apa ayukhrijaka ing yento ngetokake sapa Allah ka ing sira min halatin, dari satu keadaan, liyastakmilaka krono arai nglampahake sapa Allah ka ing sira fima ing dalem perkara siwahan kang sakliyane keadaan itu. Janganlah kau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari keadaan satu menuju keadaan yang lain. Keadaan itu ada macam dua, Pak. Keadaan senang, keadaan susah. Keadaan sehat, keadaan sakit. Keadaan miskin, keadaan kaya berada. Semua keadaan itu jejodoh. Apa jejodoh bahasa Indonesia nih, Pak? Gandeng-gandeng. Kalau ada laki, ya ada perempuan. Itu namanya jejodoh. Lah, Allah menghadapkan dua keadaan itu, azwajan litaskunu ilaiha, semata-mata jenengan supaya mendapatkan dan memperoleh anugerah dari Allah di antara dua keadaan. Nopo anugerai? Bertemu Allah. Keadaannya adalah bertemu Allah. Jadi Allah juga ada di dalam keadaan susah, juga ada di dalam keadaan senang. Artinya susah dan senang itu yang berkuasa hanyalah Allah. Kita ketika saat diposisikan susah, nikmati. Kesusahan itu nikmati. Dan siapa yang mau menikmati dalam kesusahan, maka nikmat itu, susah itu akhirnya jadi nikmat. Kalau boleh saya katakan, keadaan susah itu laksana batu yang dipegang oleh seorang gadis atau jejaka. Yang gadis itu bukan main cantiknya, yang jejaka itu bukan main gantengnya, itu diantemkan, dilemparkan mengenai kepala kita. Tergantung kita melihat batunya ataukah melihat seorang wanita tersebut.
Lah wanita atau jejaka itu laksana Allah. Barang siapa melihat makhluknya yang berupa batu, takdir itu yang susah, maka siapapun kita pasti akan marah, Pak. Pasti akan marah. Karena kita melihat makhluknya berupa susah, takdir susah. Tapi barang siapa yang mau sedikit aja hatinya memandang si wanita atau si jejaka, pasti hati yang memandang itu kesengsem, tertarik siapapun. Artinya golongan-golongan hanya kekasih Allah, inilah yang Allah kehendaki untuk bisa memandang Allahnya. Siapa golongan-golongan yang dimaksud ahli syuhud kekasih itu? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Merekalah orang-orang yang ketika saat mendengarkan ajaran Rasulullah yang Allah memerintahkan terhadap Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya ini, dia beriman dan juga fayattabi'una ahsan. Beliau ini mengamalkan apa yang dia imani. Contoh, sudah disampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Apa makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun makhluk, itu yang berkuasa, yang memiliki hanyalah Allah, yang menggerakkan hanyalah Allah, dan Allah tanpa minta bantuan pertolongan terhadap siapapun dan apapun. Berarti Allah sendiri yang esa, yang berkuasa. Lah, beliau-beliau ini mengamalkan dengan bentuk selalu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap keadaan apapun. Inilah yang dimaksud sebagai alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai kekasihnya, yang tertuang di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau tidak mudah gelisah, khawatir, takut, karena memandang Allahnya. Sehingga ketika saat batu mengenai dirinya, dia tidak mengeluh, justru mensem. Ini tidak mudah loh Pak ya, ini tidak gampang. Mengapa demikian? Karena di dalam hati kita itu ada pohon namanya pohon basariah. Ruh ini selalu disertai, selalu diketing, diikuti oleh hawa nafsu. Ini persoalannya.
Lah, nafsu itu sendiri bertengger di dalam pohon basariyah. Akhirnya miturut sifat manusia, kalau dikasih nggak enak mesti mengeluh. Ini dan ingin lekas keluar dari keadaan itu. Ini pada umumnya loh Pak. Siapapun kita nggak bisa Pak. Ketika saat keadaan nggak penak, kita nggak susah itu. Siapapun kita, manakala tidak bisa memandang Allahnya, pasti akan gelisah. Makanya saya katakan, ini tadi nggak mudah. Tapi Allah tetap memberikan pelajaran pohon yang kedua, basiroh di dalam hati jenengan. Fungsikan pohon basiroh itu. Otomatis jenengan kali kula ini harus dibekali wasilah khusus antara ruh tali sambung datang Allah pada Allah. Inilah yang Allah sampaikan wasilah khusus di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilata. Raihlah, dapatkanlah wasilah khusus ini ilaihi, untuk supaya Anda bisa mendekat dan bertemu Allah. Apa wasilah itu, tali itu yang dimaksud? Itulah Pak yang tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang memunculkan dzikir sirrul asrar. Fungsikan itu, baru perkara yang sulit alias gak gampang, gak mudah, jikalau ini terus jenengan lakukan akan menjadi mudah, sesuai dengan apa yang Syekh Ibnu Athaillah dawuhkan di dalam makalah lain, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah kau tinggalkan dzikir itu, walaupun olehnya jenengan kalih kula dzikir belum kehuduran pada Allah, belum ketemu Allah. Artinya zikir ini terus harus kita asah setiap keadaan apapun. Dengan cara begini maka saya yakin jenengan nanti ketika saat Allah menghadirkan keadaan yang gak enak, itu akhirnya dirasa dalam hati itu mboten susah, karena tahu semuanya itu yang berwenang, yang menguasai, yang menggerakkan, yang memindahkan, semua adalah Allah. Falau arodaka, mengapa kita tidak diperbolehkan untuk meminta pada Allah untuk memindahkan keadaan dari enggak enak menuju enak? Mengapa demikian? Falau arodaka, mongko lamuno ngarepake sapa Allah ka ing sira, ya las tak malaka mongko yekti Gusti Allah agawe min ghairi ikhrajin, kelawan tanpa ngetokake. Artine kalau sudah waktunya Allah mengeluarkan jenengan, memindah jenengan dari keadaan tidak enak menuju keadaan yang enak, dari keadaan susah menuju keadaan senang, itu dengan sendirinya akan pindah tanpa jenengan memohon
untuk menyuruh Allah memindahkan. Lah, disitulah di hadapan ahli zuhud itu antara keadaan susah dan senang miturut umumnya bagi beliau la farqa bainahuma, sudah tidak ada bedanya. Akhirnya jenengan bisa ngetrapke ilmu nrimo ing pandum sam'an wa ta'atan. Namun begitu, ridho lan ikhlas. Sampai semerap tiang meteng Pak, hamil 9 bulan, kalau belum waktunya keluar gak usah sampai minta nang Allah, keluarkan ya Allah, kula niki pun weteng pun abot, perut sudah abot, 9 bulan sudah mengandung. Ora usah, cukup bagi jenengan ikhlas ridho dengan keadaan apa yang saat ini Allah berikan. Nanti Pak Neis waktu nih babaran, sudah waktunya lahiran, medal dewe, lari alit anak kecil yang di kandungan itu kalau sudah Allah tentukan weton hari kelahirannya, keluar sendiri. Artinya keluar sendiri, Allah mengeluarkan sendiri. Ini waktunya begitu. Sing jelas makalah ini mendidik terhadap kita supaya kita tidak mudah nelongso, tidak mudah gerutu ning ati dengan adanya keadaan susah yang Allah hadapkan. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, segala hal apapun yang Allah berikan, musibah apapun, jenengan biar tidak berlarut-larut di dalam kesusahan, lekas kembalikan kepada Allah. Terjadinya musibah, takdir yang gak enak semata-mata itu hanya karena Allah. Ini yo susah alias sulit, gak mudah, ini yo mudah. Sulit bagi siapa? Bagi golongan kita yang masih belum kenal, belum beriman kalau semua itu datangnya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi ini bagi siapa kok menjadi tidak sulit alias mudah, akhirnya hati tidak gampang gelisah. Bagi ahli zuhud yang sering hatinya itu ingat zikir pada Allah. Kesimpulannya adalah Syekh Ibnu Athaillah terhadap para murid-muridnya berpesan, ya wahai talamidi, murid-muridku, saya sadar, saya paham kita manusia itu tidak mungkin menghadapi takdir senang aja. Pasti suatu saat ada yang berbentuk susah, musibah. Tolong biar hatimu tidak berlarut-larut dalam kesedihan, selalu meratapi dengan kesedihan akhirnya stres. Ingatlah semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini terkait ikhlaskanlah hatimu, ridhokanlah hatimu pada Allah
atas segala hal keadaan yang Allah berikan, lebih-lebih keadaan qobdi atau susah, sakit, ekonomi seret, kerjaan gak datang-datang, setiap hari mohon maaf keluarga kita kekurangan, setiap hari di dalam keluarga kita ada yang sakit, pokoknya susah-susah. Ingat wa ma ta'malun, semua itu datangnya dari Allah, wujudnya ada di dalam diri jenengan piyambak. Wujudnya Allah itu tidak jauh dari jenengan, ada di dalam diri panjenengan. Tolong jenengan kali kula merapat teng mriku, sebab Allahnya dawuh mekaten, wahai hambaku, akulah satu-satunya yang bisa menolong dirimu, akulah satu-satunya kekasihmu yang setia. Dikala saat kau tidur aku temani, dikala kau bangun tak temani, dikala kau berjalan juga aku temani. Kemanapun dan apapun keadaanmu, aku selalu melayanimu. Tolong jadikanlah aku sebagai kekasihmu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau aku, kata Allah, kau jadikan sebagai kekasihmu, yuhibbukumullah, kau akan kujadikan sebagai kekasihku. Caranya bagaimana kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita? Hanya satu, udzukurullaha dzikron katsiron. Gunakanlah waktu demi waktu hanya kecuali mengingat Dia. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah hatimu bila mana ada perkara selain Allah di dalam dirimu, baik siang maupun malam. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan ada selain aku di dalam dirimu. Pun ini kata mutiara menurut kami sangat mendukung dalam rangka perjalanan kita untuk menuju dan bertemu Allah, lebih-lebih di bulan Rajab ini, bulan di mana kisah sejarah baginda Rasul diperjalankan Allah menjalani Isra dan Mi'raj. Inilah perjalanan jenengan si Salik ketika suluk menuju kewusulan Allah di dalam makom musyahadah. Ingat, barang siapa di depannya itu tahu alam akhirat, maka saat itu juga indahnya alam dunia hancur, karena kalah indah dengan alam akhirat yang Anda lihat. Alam akhirat jenengan jangan memandang besok setelah mati, pandanglah alam akhirat di dunia ini setelah matinya keakuan dirimu sebagai makhluk yang wujud. Disitulah nanti akan nyata wujudnya yang wujud di dalam alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Inilah teladan perilaku Kanjeng Nabi yang diturunkan datang para umatnya yang mau untuk melaksanakannya.